nunggu di sana. Dedenya di sana. Ya, nunggunya di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dimanapun berada, rahimakumullah wa hafidhakum min kulli su' wa makruh wal fitan wal mihan wal ihan al-zahirah wal batinah. Alhamdulillah, kita di sore hari ini oleh Allah dikumpulkan kembali dalam majelis yang sangat-sangat agung, penuh rahmat, penuh barokah, penuh ampunan Allah, penuh cahaya, penuh asrar, penuh pertolongan Allah. Ini adalah karunia ya yang sangat besar sekali dalam hidup, yaitu ketika kita oleh Allah ditakdirkan, dikehendaki bisa beribadah kepadanya, beriman kepadanya, bertakwa kepadanya, bisa tunduk kepada aturan-aturannya. Ini anugerah yang termahal dalam hidup. Ketahuilah bahwasanya untuk meraih keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan yang hakiki dan abadi sampai surga tidak bisa dengan cara apapun kecuali dengan cara hati kita beriman dan dengan cara bertakwa, yakni taat kepada aturan-aturan Allah dalam hidup. Tidak bisa dengan cara apapun, cara yang lain kecuali dengan cara itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan kita kepadanya dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada segala hal yang diwajibkan diimani, dan Allah menjadikan ketakwaan kita kepadanya, ketaatan kita kepadanya, Allah jadikan sebagai wasilah keberuntungan yang tiada habisnya, sebagai wasilah keselamatan di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak, dan sebagai wasilah kebahagiaan hati, ketenangan hati.
dan sebagai wasilah kemuliaan yang hakiki, bukan kemuliaan yang semu, dan kemuliaan yang abadi, kemuliaan di sisi Allah, kemuliaan di mata dan di hati seluruh makhluk Allah. Keimanan dan ketakwaan menjadi wasilah dekatnya kita dengan Allah, menjadi wasilah kita bisa meraih cintanya, ridhonya, kasih sayangnya, menjadi wasilah kita diampuni segala kesalahan kita oleh Allah, menjadi wasilah kita bisa bertemu dengan Allah, hati kita bisa dekat dengan Allah, bahkan hati kita bisa bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Walaupun panca indera ini tidak bisa bertemu dengan Allah, tapi hati bisa bertemu dengan Allah. Adapun kelak di surga, orang-orang yang beriman, yang bertakwa, oleh Allah dikasih kesempatan bisa memandang zatnya. Oleh Allah dikasih kesempatan bisa mendengar langsung kepada firman-Nya yang maha qadim, bisa komunikasi langsung. Ini kenikmatan yang paling puncak, derajat yang paling tinggi. Semoga Allah menganugerahkan hal ini kepada kita semuanya dan kepada keluarga kita, orang tua kita, leluhur kita, dan keturunan kita. Allah. Dan dengan keimanan dan ketakwaan, manusia bisa mendapatkan karomah, yaitu hal-hal yang khawarik lil adat, yang ini khawarik lil adat ini dibarengi dengan ridhonya Allah, dibarengi dengan cintanya Allah, dibarengi dengan sayangnya Allah. Dan khawarik lil adat ini merupakan kemuliaan dari Allah bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Perkara yang khawarik lil adat merupakan wujud, ya, jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang maha mendengarnya Allah kepada doa-doa hambanya, maha melihatnya Allah kepada segala suatu hambanya, maha dekatnya Allah, ya, dengan hambanya, maha kuasanya Allah atas segala perkara, segala hal tanpa ada batasan, dan maha menghendakinya Allah, maha berkehendaknya Allah kepada segala hal yang Allah kehendaki, tiada batas.
Sehingga ketika hambanya membutuhkan pertolongan, yang pertolongan ini menurut adat kemampuan manusia, tidak ada manusia yang mampu ya meraih pertolongan ini mustahil menurut adat, kebiasaan, kemampuan manusiawi. Tapi kan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang mustahil menurut adat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Tidak ada hal yang sulit bagi Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada hambanya. Perkara yang mustahil menurut adat ya, menjadi tidak mustahil. Nah, ini adalah buah dari iman dan takwa. Maka salah satu kehebatan yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa, nah Allah Subhanahu wa ta'ala ya boleh jadi memberikan karomah ini kepada hamba tersebut. Dan ini terbukti melalui mukjizat-mukjizatnya para rasul alaihimussalatu wassalam, mukjizat-mukjizat para nabi-nabi Allah alaihimussalatu wassalam, yang mana mukjizat-mukjizat itu adalah hal-hal yang membedah adat. Itu pertolongan-pertolongan Allah yang mana manusia tidak ada yang mampu menurut kebiasaan, kemampuan manusiawi. Namun Allah buktikan. Coba kalau para rasul, para utusan Allah itu, mukjizat itu dibarengi dengan pengakuan sebagai rasul. Ya, pengakuan sebagai rasul. Para nabi juga pengakuan sebagai nabi. Kalau selain nabi, selain rasul alaihimussalatu wassalam, ini boleh jadi karomah, perkara yang mustahil menurut adat menjadi biasa, yakni pertolongan Allah yang mana manusia tidak mungkin secara hukum adat ya, kemampuan manusiawi bisa menggapai pertolongan tersebut. Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini boleh jadi terjadi Allah berikan kepada hamba-hambanya selain daripada para nabi, selain dari para rasul. Sama mukjizat juga, cuman namanya bukan mukjizat ya, tapi karamah ya. Perbedaannya kalau mukjizat itu adanya di rasul ya, di nabi ya, dengan pengakuan kerasulannya, pengakuan kenabiannya ya. Kalau karomah itu ya tidak dibarengi dengan pengakuan-pengakuan, enggak. Hatta pengakuan sebagai wali, enggak, tidak dibarengi dengan pengakuan-pengakuan tersebut. Tapi itu terjadi ya, itu bukti, itu nyata. Nah, kenyataan ini sebagai bukti keunggulan, keistimewaan, kehebatan ajaran Allah ya, yang dibawa oleh para rasulnya Allah. Ajaran Islam ini kehebatannya sampai seperti itu ya.
Lalu dibuktikan oleh Allah di zaman-zaman terdahulu, perkara-perkara yang mustahil. Ada Ashabul Kahfi, kok tidur 309 malam 9 hari, coba ya, tidak makan, tidak minum, dan tidur 309 tahun, maaf, 309 tahun. 309 tahun, bukan hari, bukan minggu, bukan bulan, 309 tahun. Allahu Akbar. Gak makan, gak minum, ya, gak kencing, gak BAB, ya. Masya Allah. Anjing juga sama, anjingnya sama begitu. Kalau menurut kemampuan manusiawi, mana ada manusia yang mampu tidak makan, tidak minum, ya, jangankan sekian ratus tahun, ya, 10 hari saja tidak makan, tidak minum, orang bisa mati. Binatang juga bisa mati. Ini ratusan tahun. Nah, ini perkara yang khawarik lil adat. Tapi Ashabul Kahfi ini kan bukan nabi, bukan rasul, tidak mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai rasul lah, tidak. Tapi itu terjadi. Itulah kehebatan, ya, keimanan dan ketakwaan seseorang, bisa lahir hal seperti itu. Kita harus bangga sebagai mukmin, sebagai muslim, karena ajaran iman, ajaran ketakwaan itu, Masya Allah, bukan cuma ajaran keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi. Di dalamnya ajaran kesehatan, di dalamnya ajaran kekuatan, kecerdasan, ya, keamanan, kedamaian, tuh, kesuksesan dalam segala hal. Masya Allah, keunggulan, keterpujian, ya, kebersihan, kewangian, keindahan, kerapihan, itu kan semuanya ada dalam ajaran Islam. Ada lagi dalam ajaran Islam apa? Ada khawarik lil adat. Dan jadi dari buah iman dan takwa itu bisa saja, ya, muncul khawarik lil adat. Ini tidak bisa disangkal. Tidak bisa disangkal. Quran sudah memberi contoh. Terus sahabat Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, Sayyidina Asaf radhiyallahu anhu, bisa memindahkan singgasananya Ratu Balqis, Masya Allah, dari Yaman ke Palestina. Dan Allah. Lalu juga Siti Maryam, ya, bisa mendatangkan makanan di dalam kamar terkunci, buah-buahan yang aneh-aneh, yang tidak musim, ya, ada buah-buahan, padahal kamarnya terkunci. Padahal Sayyidina Asaf bukan nabi, bukan rasul. Sayyidatuna Maryam bukan nabi, bukan rasul. Nah, coba kita renungkan, ya, umat Islam, ya, betapa hebatnya ajaran keimanan, ketakwaan ini, betapa hebatnya ajaran Islam ini. Maka jangan sekali-kali kita mendustakan, ya, perkara yang khawarik lil adat yang terjadi pada diri seorang mukmin yang bertakwa. Jangan diingkari, jangan dianggap khurafat. Kalau itu terjadi, ya, maka orang yang mengingkari adanya khawarik lil adat, ya,
pada kehidupan orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, ini pengingkaran ini merupakan satu kebodohan dan kesesatan pada dirinya. Dan itu sebetulnya merendahkan kepada nilai-nilai ajaran iman dan takwa yang begitu hebat. Dan seharusnya kita bangga umat Islam bahwa ajaran Islam bisa melahirkan khawarik lil adat loh, ajaran Islam itu. Dan artinya perkara yang mustahil menurut adat jangan khawatir. Dan itu bisa terjadi. Bisa datang pertolongan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Nah, pahami. Kan sekarang banyak yang mengingkari karomah, mengingkari perkara yang khawarik lil adat, dianggapnya selalu khurafat saja. Khurafat itu kan dongeng bohong. Khurafat itu dongeng bohong. Nah, pertanyaannya seperti yang barusan. Apakah Sayyidatuna Maryam, apakah Sayyidina Asaf, apakah Ashabul Kahfi mereka nabi? Bukan. Mereka rasul? Bukan. Bukankah dalam kehidupannya terjadi perkara yang membedah adat? Apakah kita sebut khurafat? Tidak. Dan artinya mungkinkah terjadi dalam kehidupan mukmin perkara yang khawarik lil adat, pertolongan dari Allah? Mungkin apa tidak? Mungkin, jangan dianggap mustahil. Jangan dianggap itu khurafat. Kalau Anda tidak percaya kepada kemungkinan datangnya pertolongan Allah yang khawarik lil adat menjadi adat, itu kan, lalu itu diingkari secara total, maka itu kesesatan, mengingkari Al-Quran. Itu mengingkari Al-Quran namanya. Ya, pahami oleh kita. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan bukan dalam mungkinnya seorang mukmin yang bertakwa dia mendapatkan karomah dari Allah yang khawarik lil adat. Bukan di situ yang menjadi permasalahan. Adalah ketika kita mendapatkan berita tentang kejadian khawarik lil adat seseorang. Nah, apakah berita itu benar atau hoax gitu? Itu yang harus dipermasalahkan, ya. Maka di sini harus diteliti orang yang meriwayatkannya, orang yang menghikayatkannya, orang yang mendongengkannya. Apakah dia ini bohong, ya? Apakah dia ini orang jujur, ya? Terus dia itu langsung melihat sendiri, ataukah dia juga menurut katanya dari yang lain, lalu ditelusuri, ya, perawi yang sebelumnya, ya, penghikayat yang sebelumnya, apakah dia jujur orangnya? Kalau memang ini orang-orang yang jujur, orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya, tersambung sampai kepada orang yang punya karomahnya, maka tidak ada jalan bagi kita untuk mengingkari. Tidak ada jalan. Untuk mendustakan tidak ada jalan. Kenapa? Ini yang meriwayatkannya orang-orang thiqah loh. Ya. Tidak bisa kita sebut khurafat. Kecuali kalau yang meriwayatkannya ini orang yang suka ngibul, suka bohong. Nah, orang-orang yang memang tidak ada sifat keterpercayaan pada dirinya, boleh kita tidak percaya. Tapi bukan tidak percaya kepada adanya karomah pada diri seorang mukmin yang bertakwa. Saya bukan tidak percaya kepada adanya karomah, tapi saya tidak percaya kepada apa yang kamu katakan.
Karena menurut saya, ya, dalam hati saya, kamu itu tidak bisa dipercaya dalam hal ini. Nah, itu boleh. Itu yang harus dipermasalahkan, itu satu. Yang kedua, yang harus dipermasalahkan itu, ya, ketika kita langsung melihat ada kejadian khawarik lil adat pada diri seseorang. Apakah ini khawarik lil adat ini merupakan karomah ataukah ini sihir? Kan? Karena perkara khawarik lil adat itu bukan cuma karomah dan mukjizat saja. Ada juga sihir, ya. Ada juga istidraj. Sihir dan istidraj dua-duanya, ya, itu dimurkai oleh Allah. Perkara yang khawarik lil adat dua-duanya. Ya. Nah, ini yang harus diperiksa. Maka kita harus tahu sihir itu apa, istidraj itu apa, dan sihir itu adanya di siapa, ya. Sihir itu adanya di orang-orang yang tidak beriman. Ingat, ya, sihir itu adanya di orang-orang yang tidak beriman. Istidraj adanya di orang-orang yang mungkin terjadi di orang yang beriman, tapi dia ahli maksiat. Namanya istidraj. Dia kebal dengan bacokan, kebal, kan? Nah, tidak mempan, ditembak, dibacok. Nah, tapi orang ini beriman, muslim, tapi orang ini suka meninggalkan sholat wajib, orang ini suka melakukan maksiat dan sebagainya. Maka ketika kita melihat tanda-tanda, ya, tanda-tanda bahwa orang ini adalah ahli maksiat, lalu ada khawarik lil adat, maka kita jangan sekali-kali percaya bahwa ini karomah. Walaupun dia hebat, walaupun dia napak sancang, walaupun dia terbang, walaupun dia menghilang, ya, bisa jadi 2, bisa jadi 3 dan sebagainya, jangan percaya itu karamah, jauhi. Ingat, Dajjal juga hebat. Dajjal itu nanti itu hebat, dan khawarik lil adat, jauhi oleh kita. Nah, tapi ketika kita melihat seseorang yang istiqomah, ingat, istiqomah, mukmin istiqomah, kelihatan tanda-tanda kekhusyuannya, kelihatan tanda-tanda keikhlasannya, kelihatan tanda-tanda juga kedekatannya dengan Allah Jalla Jalaluhu, kedekatannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berilmu, ya, dia tidak menyimpang dari aturan Allah, ya. Lalu muncullah pada diri dia perkara yang khawarik lil adat, maka tidak ada alasan bagi kita, ya, untuk mendustakan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang ini. Nggak ada alasan. Nggak boleh kita sebut, oh ini sihir. Lalu Anda menyebut sihir, Anda nanti jadinya suudzon. Kenapa disebut sihir? Apa itu sihir? Bukankah ini orang yang beriman? Bukankah ini orang yang berilmu? Bukankah ini orang yang mengamalkan ilmunya? Bukankah ini orang yang, ya, taat kepada aturan Allah, yang takwa, ya, dan tanda-tandanya kelihatan? Nah, fahami oleh kita. Itu yang harus dicek oleh kita semuanya, ya. Cek. Nah, sekarang banyak yang dikit-dikit khurafat, tidak percaya hatta kepada manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Orang yang senang manakiban, membacakan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu, mendengarkannya, kan kita asyik karena kita percaya beliau adalah seorang wali.
Apapun yang terjadi yang mustahil menurut adat, kan tidak mustahil menurut Allah. Mustahil itu menurut adat kemampuan manusia, adat kemampuan makhluk. Allah kan Al-Khaliq, Allah Al-Qadir, Allah yang maha pencipta, yang maha kuasa atas segalanya. Ya. Kita asyik mendengar manaqib para aulia, tapi yang Buya khawatirkan ada sebagian saudara-saudara kita yang menganggapnya ini khurafat, sehingga umat Islam yang senang manakiban disebut ahli khurafat. Ahli khurafat. Loh, Anda itu siapa? Kalau Anda sebagai muslim harusnya Anda bangga dengan adanya orang-orang yang beriman, mendapatkan karomah dari Allah. Bangga, mereka bagian dari kita. Mereka itu mukmin, muslim, bagian dari kita. Kita bagian dari mereka. Bangga, walaupun kita dalam hidup tidak bisa seperti mereka, tapi berbanggalah kita, bersyukurlah kita, karena ajaran iman, ajaran Islam ini hebat, kan? Tuh lihat tuh. Tuh lihat, kan kita bisa begitu, kita bisa nunjuk, kita publikasikan kepada non-muslim, kita publikasikan kepada mereka orang-orang yang tidak beriman. Tuh lihat, itulah hebatnya ajaran Islam, itulah hebatnya ajaran para Rasul, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang saya tidak punya karomah, tapi saya bangga tuh. Tuh lihat, Syekh Abdul Qadir Jailani, tuh lihat, tuh kan, Syekh Anu, Wali anu. Itu harus jadi kebanggaan harusnya. Bukan malah kita menjadi tersesat karena tergulung oleh pemikiran yang sesat. Akhirnya kita selalu menganggap khurafat. Akhirnya para wali disebut tukang bohong. Wali-wali Allah disebut tukang ibul. Para ulama disebut tukang bohong. Orang-orang soleh disebut tukang bohong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahami ya. Dan karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrali tak terhitung, sehingga bukan hanya kitab ini, bukan banyak kitab-kitab yang disusun oleh para ulama-ulama yang beliau meriwayatkan, imma beliau melihat langsung karena ada di zamannya lalu nyusun karangan apa yang beliau lihat, wa imma para ulama yang menyusun ini menerima daripada ulama lagi, tapi tersambung dan semuanya thiqah, terpercaya sampai kepada orang yang betul-betul menyaksikan kepada karomahnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrali. Bahkan bukan cuma Syekh Abdul Qadir saja, sangat banyak di umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali-wali Allah sangat banyak, hatta di Indonesia, hatta di Jawa Barat, yang karomahnya hebat-hebat, yang karomahnya masyhur-masyhur. Masya Allah. Itu semua khawariq lil adat, ya. Nah, itu harus menjadi kebanggaan kita. Dan beliau-beliau adalah panutan-panutan kita. Beliau-beliau adalah keagungan kita. Beliau-beliau adalah kemuliaan kita. Beliau-beliau adalah imam kita. Harusnya bangga. No, ini imam saya. No, ini guru saya. No, ini ulama saya. Dengan harusnya bangga. Bukan, wah itu khurafat, dusta, berita. Salah itu. Salah. Seperti itu adalah pemikiran yang salah. Itu justru melemahkan kepada ajaran Islam yang sangat agung sekali, yang hebat sekali, yang dari sebahagian keunggulan ajaran Islam itu adalah terwujudnya karomah yang khawariq lil adat. Allah. Nah, ini harus jadi catatan kita ya. Nah, harus jadi catatan kita. Dan Allah. Walaupun tidak setiap orang yang meriwayatkan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani itu dia pas sesuai dengan riwayatnya. Ya, karomah seseorang pas sesuai dengan bagaimana riwayatnya. Ya, nah, itu tinggal dilihat dari sisi perawinya. Ini siapa orang yang berbicara. Nah, makanya di sini perlunya
kita tidak boleh sembarang menyimak. Setiap orang yang ceramah selalu disimak. Setiap orang yang ceramah selalu dicerna. Tidak. Kita harus betul-betul mengetahui dulu kriteria keterpercayaan seseorang dalam keilmuan, dalam riwayat. Nah, kalau kita sudah menemukan seseorang itu benar-benar thiqah, terpercaya, sudah, kita aman. Kita percaya, silakan deh percaya apa yang dikata. Kenapa? Ini betul-betul thiqah, terpercaya. Nah, maka sungguh sesat orang yang dia selalu menerima setiap perkataan orang yang ngomong. Oh, selalu ditelan. Nah, ini bahaya, ya. Dan sekarang kan, waduh, sudah beredar, ya, broadcast itu beredar. Masya Allah, di FB, di medsos, yang berbicara tentang Islam, berbicara tentang Quran, tentang sunnah, hatta di Google dan sebagainya. Kita tetap harus hati-hati. Maka jangan berguru kepada Syekh Google. Bergurulah kepada ulama yang nyata, ya, yang terpercaya, yang tersambung keilmuannya sampai hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalimat ini manfaat dan berkah bagi kita semuanya, dan kita mendapatkan keberkahan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, dan mendapatkan syafaatnya, dikabul segala hajat kita, diampuni semua dosa kita, dijauhkan kita semua dari segala bala, fitnah, wabah, penyakit, ya, dan segala kejelekan zahir dan batin di dunia dan di akhirat. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.